kesesatan demi kesesatan. Tidak mungkin ketika seseorang meminta pertolongan kepada jin, ya, atau syaitan, kemudian syaitan itu mengarahkan kepada kebaikan, tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para santri, muslimin, muslimat, dan para hamba Allah semuanya, yang semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang ibadah adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia, tiada lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa taat, menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, insyaallah pada Jumat subuh kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Kabair, tentang dosa-dosa besar, ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau ya mengatakan di sini, ya, adapun dosa besar yang ketiga. Adapun dosa besar yang ketiga, ya. Beliau mengatakan dosa besar yang ketiga di sini adalah sihir. Apa? Sihir. Ini dosa besar yang ketiga. Yang pertama apa? Syirik. Kemudian yang kedua membunuh, ya. Kemudian urutan yang ketiga adalah sihir. Ya. Ini dosa besar urutan, ya, yang ketiga, ya. Sihir, ya. Sihir ini termasuk dosa besar, ya. Kenapa termasuk dosa besar? Karena seorang tukang sihir, ya, itu pasti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkarnya kenapa? Ingkarnya bersekutu dengan jin. Ingkarnya bersekutu dengan syaitan. Ya. Karena apa? Seorang manusia tidak boleh adanya hubungan saling tolong-menolong dengan yang namanya jin. Baik itu jin muslim, apalagi jin kafir atau yang disebut dengan syaitan. Jin kafir maksudnya syaitan. Dan ini tidak boleh dibolehkan, tidak dibolehkan. Ya. Apalagi sihir itu tujuannya adalah untuk keburukan. Ya. Tidak ada tujuan sihir untuk kebaikan, tidak ada. Yang namanya sihir tujuannya pasti adalah untuk memadorotkan. Maka di sini Allah mengatakan wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya. Mereka manusia belajar sihir tujuannya adalah memadorotkan wala yanfa'uhum, dan sama sekali tidak memberikan manfaat. Maka dalam Quran surat Al-Jin juga Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu ada beberapa manusia yang dia itu senantiasa meminta perlindungan, pertolongan kepada jin. Manusia meminta perlindungan, pertolongan kepada jin. Apa kata Allah? Fazaduhum rahaqa. Maka setan itu akan menunjukkan, mengarahkan
dan menambahkan kesesatan demi kesesatan. Tidak mungkin ketika seseorang meminta pertolongan kepada jin, ya, atau syaitan, kemudian syaitan itu mengarahkan kepada kebaikan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Makanya apa? Sihir ini termasuk dosa yang besar. Kenapa tadi? Karena tukang sihir, baik laki-laki maupun wanita, mereka kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha ingin, ya, bersekutu dengan jin, dengan syaitan, dan ingin memadorotkan manusia. Ya, maka sihir itu bermacam-macam. Sihir itu bermacam-macam. Maka secara bahasa sihir, ya, sihir secara bahasa itu dari huruf ro, ya, saharo, dari saharo, ya. Apa maknanya? Maknanya adalah segala sesuatu yang sebabnya itu samar atau tidak nampak. Sebabnya itu halus. Ya, sebabnya itu halus. Ya. Misalnya orang yang tadinya dia kok senang dengan kita gitu ya. Gitu. Dia baik dengan kita. Kemudian ada orang yang dengki, ada orang yang iri kepada kita. Ya. Kenapa kok teman yang itu kok baik kepada kita, orang yang kaya itu kok baik kepada kita. Ada orang yang dengki, sehingga apa? Terkadang ada orang yang menggunakan sihir, atau istilahnya bahasanya dengan pelet, atau dengan istilah macam apapun gitu ya, namanya dan seterusnya, ya. Sehingga apa? Menjadikan orang yang baik kepada kita itu menjadi apa? Buruk, berbuat keburukan kepada kita. Karena apa? Ulah orang yang dengki, yang bersekutu dengan tukang sihir, dan tukang sihir itu bersekutu dengan syaitan. Ya, itu. Atau apa? Orang yang, ya, tukang sihir yang bisa apa? Memisahkan antara suami dan istri. Ya. Gitu. Ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat 102 itu yang ayatnya panjang, wattaba'u ma tatlu syayatin wa ala mulki Sulaiman dan seterusnya, gitu ya. Siapa yang mengajarkan sihir? Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Yang mengajarkan sihir adalah siapa? Syaitan-syaitan yang kafir. Ya. Tetapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi yang mengajarkan sihir siapa? Manusia. Yang mengajarkan sihir siapa? Maaf, syaitan. Kepada siapa? Itu menunjukkan apa? Berarti adanya interaksi manusia dengan syaitan. Maka ini yang tidak dibenarkan. Adanya interaksi manusia dengan syaitan, bekerja sama, tolong menolong dalam melakukan madorot, membahayakan. Ini yang tidak dibolehkan. Ya. Itu. Maka apa? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka keduanya setan itu mengajarkan kepada seseorang sihir, ya. Kemudian apa? Fayata'allamuna minhumama. Maka manusia pun mempelajari dari kedua, ya, atau dari setan itu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Apa-apa atau segala sesuatu yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Kadang ada orang yang, ya, cinta pertama ketika SMP atau SMA, tapi nikahnya sama orang lain, ya, namanya jodoh kan, sehingga orang yang dulu cinta kepada wanita ini dia merasa sakit hati ketika ketemu sudah menikah, sehingga orang ini tuh punya hasad, punya apa?
hasad. Maka rata-rata orang yang ingin berbuat sihir itu adalah orang-orang yang punya kedengkian. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya kan? Itu kan terkait tentang apa surat Al-Falaq? Terkait tentang kaitannya orang yang hasad dengan sihir. Ya, yang seorang wanita meniup buhul-buhul, ya kan? Kemudian ini dikaitkan dengan apa? Kedengki. Artinya apa? Sihir, orang mengirim sihir, orang ingin membahayakan orang lain dengan sihir. Karena sihir kan tidak ketahuan. Karena apa? Samar, tidak nampak. Kejahatan yang tidak nampak itu sihir. Dan sihir itu bisa menjadikan orang itu yang tadinya benci menjadi cinta. Itu sihir itu. Sihir bisa menjadikan orang yang cinta menjadi benci, benci menjadi cinta. Sihir bisa menjadikan orang menjadi jatuh sakit, parah, bisa. Bahkan sihir bisa mengakibatkan kepada kematian. Nah, ini bahaya. Ya, dan ini nyata ada. Awal mulanya apa? Awal mulanya adalah iri hati, kedengkian atau adanya dendam. Ya, sehingga tidak bisa dilampiaskan secara fisik dengan memukul dan seterusnya karena takut tercium oleh polisi dan seterusnya, sehingga apa? Mereka melalui jalur yang halus yang tidak nampak, itu apa? Dengan sihir. Maka apa? Orang-orang yang mereka ya bergantung meminta pertolongan kepada tukang sihir dan tukang sihir yang bersekutu dengan jin kafir atau jin muslim dan seterusnya, dan memang tidak boleh kita berhubungan dengan mereka, ya, berinteraksi dengan mereka, maka apa? Ini adalah sebuah kekufuran. Ini adalah sebuah keingkaran, ya. Maka apa? Di sini ya dalam Islam ya Rasulullah SAW menegaskan had hukuman bagi tukang sihir, ya. Itu apa? Hukuman bagi tukang sihir adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat, ya. Haddus sahir dorbatun bis-saif. Hukuman bagi seorang tukang penyihir adalah dipenggal kepalanya. Artinya dibunuh. Ya. Ini sihir, ya. Itu. Kemudian apa sabda atau perkataan sahabat Umar radhiyallahu anhu yang beliau menulis surat, atana kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisana. Surat Umar datang kepada kami setahun sebelum wafatnya Umar bin Khattab. Apa isi suratnya? Aniktulu kulla sahirin wasahiratin. Hendaklah kalian membunuh sebagai bentuk hukuman, gitu ya. Membunuh ini sebagai bentuk hukum. Hendaklah kalian membunuh, artinya sebagai bentuk hukuman kepada setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Karena kejahatannya dua. Kejahatan dia ingkar kufur kepada Allah, bertawakal kepada selain Allah, bergantung kepada selain, dengan bersekutu dengan syaitan, jin, dan membahayakan nyawa manusia, ya, bisa meretakkan rumah tangga manusia. Dan ini kejahatan. Kejahatan kepada Allah itu ingkar, ya, dengan kufur, dengan bersekutu dengan jin, ya, untuk mencelakakan hamba Allah atau manusia. Ini kan double, ya, gitu ya. Nauzubillah. Maka apa? Hukumannya adalah apa? Dibunuh. Kemudian apa? Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ya, Nabi SAW bersabda, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama apa? Mudminu khamar. Yaitu orang yang pecandu khamar, minuman keras. Orang yang pecandu miras,
Ini tidak akan masuk surga. Ya. Wa qati'ur rahmin, dan orang yang memutus tali silaturahim atau tali persaudaraan kandung. Ya. Itu seorang ibu memutus anaknya, anak memutus tali rahim ibunya, tidak menganggap ibunya sebagai ibunya, tidak menganggap bapaknya sebagai bapaknya, tidak menganggap adiknya sebagai adiknya karena urusan harta dan seterusnya, maka ini dosa besar. Ya, tidak masuk surga. Efeknya apa? Mengakibatkan dirinya tidak masuk surga. Kemudian apa yang terakhir? Wa musaddiqun bisihir. Orang yang mempercayai sihir. Atau kepada tukang sihir, atau orang yang menyuruh tukang sihir untuk apa? Membahayakan orang lain. Bahwasanya apa? Ya tadi, membenarkan adanya sihir, bahwasanya itu hal yang lumrah. Ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Jadi sihir bukan hanya sekedar haram, tapi pelakunya ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Sihir itu termasuk perbuatan syirik. Jadi sihir termasuk perbuatan syirik. Berarti kembali kepada dosa yang pertama itu apa? Syirik. Dan sihir berarti termasuk dosa yang besar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini dapat bermanfaat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.